kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Halo semua teman Sinau, jumpa lagi bersama kita di sini di Ipok Sinau untuk episode yang kesekian. Kesekian kali ya, dengan teh manis ya. Tapi minumnya kopi manis. Kopi manis ya. Dan hari ini spesial banget karena kita jelas ya. Kedatangan ketekan teman. Bukan ditekan ini ya. Kepenak jadi. Kepenak. Oke, ada Mas Dodi Ide di sini. Selamat sore Mas. Selamat Dodi. sore. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya? Sehat. Baik, Mas Dodi Ide ini buat yang kangen semua, buat semua di medsos dulu mungkin kenal dengan Mas Dodi Ide ini dan lama sekali menghilang, mungkin dia lagi bertapa, nanti cerita Mas. Harus ditanya, harus interogasi ya. Iya. Harus ini. Terus Mas Dodi ini adalah seorang instrumen builder gitu ya Mas Dodi ya. Instrumen builder. Instrumen builder. Biasanya saya dengar body builder. Lah sekarang kita bahasa Inggris ya. Aslinya tukang. tukang turun nih menciptakan instrumen gitu Mas. Atau gimana Mas? Coba Mas instrumen builder kan beberapa sejarah memang ketidakpuasan orang dengan alat instrumen yang ada. Dari situ kita mencari kemungkinan karena bunyi yang kita dengar kan selama ini yang kita kategorikan musik hanya itu aja. Ternyata masih banyak. Selain kalau orang yang bilang suara alam, suara macam-macam, ternyata kita bisa menciptakan beragam bunyi dan kita punya komposisi di situ. Jadi setiap berangkat dari setiap benda itu bisa menghasilkan bunyi mungkin ya, atau bagaimana? Iya, semua benda itu bisa menghasilkan bunyi dan selama kita mempunyai kesadaran bunyi, semua bunyinya akan indah. Iya. Jadi sesuai puncak kita berkesenian ini bisa memandang segala sesuatunya indah. Itu saya sepakat sekali. Tapi mungkin juga ada yang baru tahu sih, Mas Dodi ID itu apa? Mas Dodi Ide, kenapa kok mesti ide kayak gitu Mas? Ide itu ID tuh? Enggak, nama tenar sebetulnya. Nah. Kalau setahu saya nama tenar. Itu nama singkatan nama KTP tak singkat itu. Berarti inisialnya Dodi. ID. Yang saya tahu Mas Dodi ini adalah seorang penulis juga menulis ya. Dulu penulis dia banyak sekali followernya kalau dulu itu. Terus kemudian menghilang dan sekarang ada beberapa dekade tahun 2010 ya Mas ya. Tahun 2010 menciptakan yang Geduk itu loh. Geduk yang versi pertama. 2008 mungkin. 2008 iya, ya. 2008 itu Mas Dodi sambil menulis, Mas Dodi juga menciptakan sebuah instrumen namanya Geduk juga. Oke, sebelum jauh kita ngomong tentang Geduk. Nah gitu. Pasti yang lain juga penasaran kenapa kok kita mesti ngomong Geduk gitu. Sih kita menanyakan, Mas, selama pandemik ini kira-kira aktivitas sampean berdampak atau enggak gimana? Kalau saya pribadi enggak berdampak
karena saya sudah membiasakan diri bahwa bekerja itu tidak harus satu sisi. Artinya saya enggak, ketika kalau saya main musik aja mungkin berdampak, tapi saya harus tetap upgrade skill di luar musik yang mungkin menjadi sebuah pekerjaan yang umum aja. Misalnya saat pandemik ini saya bikin mebel gitu aja, atau ada pekerjaan lain mungkin dalam tanda kutip konsultan dalam beberapa hal gitu. Nggak harus di musik. Artinya gini, kalau cita-cita pribadi saya kan untuk musik sederhana sebenarnya. Jadi pencapaian musik tertinggi itu bukan ke luar negeri, tapi ke dalam diri. Wah, ke dalam diri. Jadi ketika luar negeri kan sebenarnya terbatas karena wilayah geografis dan wilayah tataran fisik. Padahal musik kan rasa. Nah, pusat rasa kan hati kita. Kalau kita nggak bisa mengelilingi hati kita, kita nggak bisa mengolah diri. Wow, jadi sebenarnya itu aja. Jadi bagaimana musik tetap di kondisi di wilayah itu bagi saya. Tapi untuk pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan sehari-hari, saya berusaha mencari di luar itu. Jadi artinya bukan idealis, tetapi ideal. Ideal dalam arti bukan konsep musiknya, bukan pelajaran musiknya atau metodologi musik, bukan, tapi ideal sebagai fitrahnya musik itu menyenangkan. Karena banyak hal kita ketika bermain musik tukaran karo koncone. Nah, itu kan wis gak sih bae tukaran karo koncone gara-garan perkara genre, perkara apa, perkara. Jadi itu keluar dari hakikatnya musik. Nah, saya enggak mau terjebak di situ. Makanya sempat ngomong sama Mas Tri bahwa saya berusaha melepas genre. Melepas genre atau keluar genre ya? Karena genre kan juga ciptaane wong-wong ae. Untuk sebuah industri kan. Dilabeli genre ini kemudian dikasih modifikasi perilaku sosial, dikasih sejarah, dikasih macam-macam. Terus orang fanatik terhadap hal itu. Jadi kayak pager ya? Jadinya. Ya itu memang klasifikasi apa ya, kalau bahasa umumnya nomenklatur supaya orang bisa dipetakan. Iki didol nang kene, iki didol nang kene. Iki disalurkan ke arah sini. Pasarnya ya? Pemetaan aja. Ya pemetaan bisa jadi masuk nanti yang memanfaatkan pemetaan kan bisa dari sisi industri, sisi budaya, sampai sisi politik negara. Jadi gitu. Konspirasi. Iya Mas, jadi ngomong-ngomong masalah genre itu akhirnya yang saya lihat sekarang kan semakin banyak. Ya, artinya kita nggak tahu istilahnya, kalau saya menurut saya sih mungkin apa terkotak atau gimana, menurut saya benar apa enggak, sehingga kadang-kadang kita terjebak oleh kayak itu loh Mas Dodi. Itu gimana Mas? Ya enggak masalah sih sebenarnya, genre kan identitas kalau secara psikologi kita mau mengimitasi kepada siapa bisa gitu, atau mensublimasi. Artinya ketika kita menonton apa ya, umpamanya Michael Jackson, tiba-tiba kita kepingin rambutnya keriting, kan gitu. Itu kan mengimitasi. Mengimitasi. Tapi sebenarnya kan kita bisa menciptakan genre. Kenapa nggak bisa? Karena konsep musik kan ya itu aja, ada ritme, ada melodi, ada harmoni, ada dinamik. Dari situ kita pola, terus kita bikin pattern, kita kasih manak khasnya di sini. Bentuk notasinya gimana, itu nanti kita kasih genre sendiri nggak apa-apa, asalkan kenapa genre bisa berkembang itu tadi ada bumbu-bumbunya, bumbu sosial. Istilahnya biasanya kalau saya bikin aliran ini umpamanya aku tak gaya aliran mendol gitu, kita kasih genre mendol. Mendol ini kok pokoknya selera wong tuwek sing seneng guyon. Lah musiknya apa? Musik ceria nggak mungkin minor, akeh mayore. Nah ini kita petakan terus, hentakannya apa? Hentakan seneng kendang, apa beat, apa ngelayu. Ini kita petakan terus, kita sasar. Kita mau jualan ke siapa? Atau kita mau mempengaruhi siapa? Itu menarik tuh. Jadi kita jadi subjek bukan jadi objek ya? Iya, sebenarnya kan kita mengendalikan. Tapi seringkali kita mengendalikan secara imitatif. Itu tadi kita memainkan musisi karya orang luar. Terus kita dikeploki wong akeh. Tapi kan bukan dari pencarian kita sendiri. Benar kita mencari, tapi mencari lagu orang lain, bukan mencari potensi diri.
Tapi itu kan nggak salah toh Mas. Artinya kalau mungkin kita lihat dari sisi untuk pekerjaan lah. Oh iya. Seperti saya kayak gitu. Kadang-kadang kan ngamen dan kita membawakan lagu orang gitu. Sehingga enggak masalah karena banyak sisi juga ya. Iya, kayak Mas Dodi bilang dari awal kan ya. Kebutuhan kita kan bisa punya ukuran. Kebutuhan kita untuk membawakan lagu orang lain ini berapa? Karena di situ secara nggak sadar di otak kita ada alarm titik jenuh. Nah, ketika ada alarm titik jenuh ya sudah saatnya itu ditinggalkan. Bukan bisa ditinggalkan selamanya atau rehat sejenak. Katakan kita tiap hari ngamen di kafe. Suwe-suwe tidak gak iso ngrasakno enake. Nah, itu kan berarti sebenarnya itu ada potensi, ada peluang bahwa kita berhenti itu untuk membuahkan karya yang lebih besar lagi. Karya original ya. Artinya yang katakan kondisi Covid gini ya. Sempat saya ngobrol sama teman-teman. Kalau kita ngeluh oke, itu secara ekonomi, tapi secara potensi luar biasa. Kenapa? Satu, aset paling mahal dari kita adalah telinga. Ketika ada Covid, apalagi PSBB, ini nggak ada kendaraan, nggak ada industri jalan, otomatis apa? Suara yang kita dengar macamnya banyak, bukan cuma melulu bisiknya lalu lintas, mesin pabrik macam-macam. Satu, pendengaran kita terlatih menjadi normal kembali. Itu sebenarnya new normal menurut saya itu. Nah, ini yang sering tidak kita syukuri. Kita hanya mengeluh, aduh gak ono job. Padahal ini waktunya kita mencipta sesuatu yang lebih hebat. Karena kita akan mendengarkan banyak suara-suara yang ternyata alami keluar semua. Itu satu suara. Kemudian dari sisi udara. Sisi udara sekarang enak-enak ya mbaan. seger. Ketika seger, oksigen naik ke darah, dari jantung ke otak, daya cipta kita akan naik. Kenapa kita anggap ini petaka kalau kita bisa melihat sisi yang lain maksudnya. Ini waktunya kita menampilkan originalitas kita. Kenapa ini peluang? Karena apa? Semua lagi turun. Ketika lagi turun berarti startnya bareng-bareng. Kalau kemarin sudah ada yang jadi superstar, sudah ada yang ngetop, sekarang lagi turun semua. Berarti ada peluang kita bisa menyalip orang yang tanda kutip terkenal. Opportunity-nya ya. Jadi ada oportunis yang positif. Baik teman Sinau, itu tadi gambaran tentang Mas Dodi dan sekilas tentang genre. Jadi nanti kita akan bahas berikutnya dan pasti juga teman-teman Sinau juga penasaran. Apakah ini? Saya tak duduk aja. Asik. Live kosong. Oke, Mas Dodi, ini yang disebut geduk, bener ya Mas Dodi? Ya, jadi geduk ini setahu saya sedikit aja, geduk tahun 2008 ya Mas Dodi ya? Iya. 2008 kita sempat kolaborasi dalam semiotik. Dulu Mas Dodi menciptakan istilahnya geduk untuk yang versi pertama, itu bentuknya segitiga. Nanti mungkin ada foto, sampean ada fotonya nanti. Nanti ya. Seperti dalam foto itu nanti itu ada geduk versi pertama. Kemudian selang hampir 10 tahun ini kita nggak ketemu, Mas Dodi bertapa, maka terciptalah ini geduk versi kedua. Geduk versi 2. Jadi adiknya geduk yang pertama. Mas Dodi, ayo diceritakan ini gimana Mas? Dari mana ini maksudnya? Sejarahnya yang geduk pertama dulu deh. Iya. Sebenarnya sama aja kayak geduk 1, 2 tuh kayak kita bikin gitar model macam-macam variasi gitu aja. Cuman kalau dari sisi apa ya? Mungkin terinspirasinya ya. Kalau sisi keinginannya kan cuman gini. Kebetulan saya sering main macam-macam alat musik juga, kok rotok bosen ya. Karena kebetulan juga saya juga di studio yang didengar itu aja. Ada kebosanan, kemudian ada pertanyaan, apa mau ikut tok? Kayak gitu. Wajar, manusia kan selalu tidak puas. Apa cuma itu aja? Terus
keinginan saya apa? Kan harus saya ketahui sendiri. Keinginan saya terlepas dari ingin bekerja, terlepas dari kalau di musik apa yang saya senang, apa yang saya bisa eksplor. Dan eksplorasi musik tidak harus rumit, tapi eksplorasi apa yang bisa membuat saya, ya itu tadi, hati saya senang gitu ya, sederhana. Dan karena kesederhanaannya kan terkadang kita semakin sering main musik, terkadang kita hanya pingin orgasme intelektual kalau kita ngomong di sisi musik ya. Misalnya kita dengar musik jazz itu kan orgasme intelektual. Tapi kalau saya kadang dengar di musik jazz udah ketebak, arahnya sini. Walaupun saya nggak mahir di musik jazz, tapi apa ya, ibaratnya badean ini wis hafal ini. Nah, ada beberapa musik yang tidak bisa ditebak, musik kontemporer. Nah, seperti itu. Atau ada juga musik yang lebih menguatkan rasa, kayak musik-musik model Hijaz atau mungkin Sigana model-model gitu kan. Notasinya sederhana, pengulangannya juga sederhana, tapi kita atau musik gamelan macam-macam, tidak ada kerumitan dari sisi akrobatik tangan lah istilahnya kan gitu. Tapi itu nyeneng hati. Nah, banyak hal yang sering kita nggak imbang. Kebiasaan kita orang dewasa kan selalu mengasah intelektual. Itu tadi saya bilang kita hanya mencari orgasme intelektual, tapi kita lupa, sehingga kita sering kering karena takut dengan kesederhanaan. Nah, akhirnya ini komposisi seperti ini, orang akan melihat bahwa ini kok kayak rumit kalau di padahal ini mainnya sederhana. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Karena kejenuhan ya. Karena kejenuhan, terus orang ini ya apa sih kok rumit, padahal enggak. Sama seperti kalau orang awam lihat mixer itu. Mixer koyoke 32 channel, padahal ya kita paham satu jalur aja sudah sama seperti itu. Ini teman-teman Sinau ya. Ini mungkin yang dimaksud ke dalam diri ya. Bukan ke luar negeri tok, tapi ke dalam diri. Ketemunya itu banyak hal, salah satunya sebenarnya ini salah satu potensi ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menemukan sesuatu yang lain dalam tanda kutip seperti yang Mas Dodik temukan. Seperti ini mungkin ya. Jadi gini, kembali lagi contoh kecil seperti inilah kita sampai ngejun gitar pasti A440. Kadang juga 438. Tapi manut mixer soundman ini. Kadang kan ternyata banyak frekuensi yang standarnya enggak di situ, malah kalau kita rasakan lebih enak di hati atau lebih energik. Misalnya lagune John Lennon itu kan tune-nya agak tinggi dikit, Imagine itu. Nah, itu kan walaupun musiknya slow tapi energinya keluar. Itu banyak hal yang seperti itu yang kita sering lupa karena rutinitas ya. Ibaratnya main musik malah kayak wong kantoran, isu bengi selesai. Padahal wong kantoran itu duwe bos iki yang selalu berkreatif. Nah, kita belajar paling enggak dadi bosnya awake dhewe lah kan gitu. Tapi tuning itu tadi Mas ngomong masalah tuning itu memang ada hubungannya dengan frekuensi toh? Memang ya. Iya, jadi kalau kita paling gampang kita belajar pakai tuning ini frekuensi generator itu. Kan ada di aplikasi. Coba digeser dikit dikit. Nanti selalu pasti ada resonansi di tubuh kita yang ikut bergetar. Nah, itu balik lagi kalau di zaman dulu, di zaman abad berapa ya, abad 9 mungkin, itu musik kayak Al-Farabi itu dia memakai frekuensi generator itu untuk penyembuhan. Jadi kalau waktu dulu musik itu bukan hiburan, tetapi musik itu healing. Nah, sekarang kan lucu. Kalau kita ngomong healing musik itu jadi aneh, kemudian dianggap musik aneh. Padahal fungsi utama itu adalah healing, juga urusan fisika, matematika. Kenapa orang-orang abad segitu ketika menciptakan musik itu dia pasti ahli fisika juga ahli kimia, ahli fisika, ahli filsafat juga. Karena penciptaannya memang benar-benar dari dalam dikeluarkan supaya orang paham apa yang ada di dalam mereka.
tentang keluasan gitu. Jadi teman Sinau, buat teman-teman yang baru tahu, karena Mas Dodi ini sebetulnya memang orang terkenal, karena setahu saya Mas Dodi itu adalah basicnya memang dia adalah lulusan psikologi, dan beliau juga riset tentang frekuensi, benar ya Mas ya? Dulu waktu itu tentang bunyi, tentang suara, sehingga Mas Dodi bisa menjelaskan tentang ini tadi, tentang frekuensi efeknya ya, dampaknya untuk tubuh gitu. Manusia khususnya. Cuma rodok nggak enak kalau nggak ada kopi ini. Iya, bagaimana Nyai? Ini geduk ini memang terinspirasi dari nama makanan geduk itu ya? Ya, geduk sebenarnya gini, istilahnya kan setiap apa yang saya kerjakan harus punya apa ya? Identitas. Punya identitas, punya kopi Nyai data. Satu gini, misalnya geduk ini kan kalau kita ngomong banyak ya, geduk asalnya saka telo, kan ada yang lagu seperti itu. Terima kasih. Nah, itu juga ada apa ya? Ada gambaran-gambaran bahwa segala sesuatu itu ya mbok geduk, mbok nogosari, mbok apa asalnya tekan telo, hanya satu. Kita yang macam-macam ragam kan asalnya cuma satu. Oh iya. Filosofinya di situ. Kan seperti itu. Atau kalau saya singkat kan sebenarnya ini geduk itu lek wis ngeget kepeduk. Lek wis ngeget kepeduk. Ngeget itu artinya diam. Diam itu sampai apa ya, sampai orang gerahamnya wis gak ngomong lah istilahnya. Nah itu kan sikap-sikap apa bahasa, sikap meditatif. Sikap merenung, tafakur, itu kan orang sudah tidak ada lagi pikiran. Pikirannya reda, pertama mulutnya reda dulu, mulutnya reda, kemudian pikirannya ikut reda, kemudian hatinya ikut tenang. Dari situ muncul inspirasi. Berarti ada hubungannya dengan telinga ya? Maksudnya lebih mengoptimalkan fungsi telinga. Nah benar. Jadi gini, ngomong ya roto ngawur pisan. Jadi gini, kalau kita ngomong kan ngomong dihubungkan dengan fisika atau apalah. Kenapa seorang apa ya, entah itu orang spiritual selalu ada yang pakai lonceng, ada sejarah yang mengatakan ketika wahyu akan datang ada kedengaran suara lonceng atau macam-macam lah. Artinya telinga ini adalah konversi akal. Sebelum, jadi kalau di fisika kan gini, kecepatan bunyi itu 300 kurang lebih 300 meter per 300 berapa per detik. Sedangkan cahaya itu 1 juta kali lipatnya. Tapi kita kan nggak bisa menangkap cahaya. Seperti kita nggak bisa menangkap fiber optik apa-apa karena kita nggak paham, cuma cahaya gitu aja. Makanya disebutkan orang selalu enlight, pencerahan, mendapat ilham atau cahaya macam-macam. Tetapi kalau di situ aja kan kita nggak bisa. Makanya dikonversi menjadi suara. Apa lah cari film-film wahai cucuku sing ana suara. Padahal kan bukan seperti itu. Itu untuk memudahkan kita. Itu mukjizat ya. Istilahnya mukjizat audio kalau saya ngarani. Itu awalnya kan semua dari ketika kita diam pasti ada suara. Enggak usah yang ngomong yang jeru-jeru. Ketika kita diam biasa aja loh. Diam 5 menit coba. Kan mulai dengar. Yang sepertinya anak ngaji, anak kecil yang selama ini kita remehkan, oh bagus rek, ono suarane keran netes tes, ada suara detik jam tek tek. Ini ke monitor semua. Ini suara yang masih 20 dB lah. Tapi nanti kalau sampai sampai kecil ada banyak ya, ada banyak angin, suara apa? Kayak suara ada ya. Atau mungkin malah ada banyak percobaan apa ya? Kalau di audio setiap pembuatan speaker atau mic itu kan dimasukkan ke anechoic chamber, ruang yang tidak berpantul dan kedap. Kalau manusia biasa kok masuk di situ biasanya iso stres karena gambaran pikiran, suara-suara yang tidak dengar dari pikiran muncul. Semakin tidak tertata, semakin keluarnya serem. Nah itu kita punya anechoic chamber yang dinamakan tafakur atau meditasi. Itu anechoic chamber yang bisa kita bentuk. Di situ nanti akan muncul ketakutan kita, ternyata ini. Keinginan kita ini.
Dan itu bisa kita komposisikan jadi musik sebenarnya. Diterjemahkan dalam instrumen ya. Iya. Iya, iya. Dan saya soal diem tadi ya, saya sempat diem tadi. Ya sebelum kita mulai itu, saya sempat diem. Akhirnya saya menemukan sesuatu teman-teman sinau di rumah ya. Bahwa binatang paling aneh itu belalang sama kupu-kupu. Karena kalau siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Buanter ya bang. Pas meneng sepi. Ini geduk ini enak kalau dimakan sama kopi. Iya. Tapi karena ini alat musik didengarkan sambil minum kopi, sepertinya Kita eco ngopi mareco dulu ini. Kita ngopi, ayo Mas Adi, monggo Mas Adi. Jadi Mas balik lagi tentang geduk versi 2 ini. Jadi ini kayak gak ngerti aku Mas caranya Mas. Jadi semacam kalau yang dilihat secara fisik teman-teman sinau memang kayak apa? Sitar ya? Sitar. Ya. Sitar terus terus kemudian ini Semacam peking ya. semacam peking. Kemudian Ini kalimba. rimba. Itu pakai mana ya? Mainnya juga pakai jari langsung. Enggak dipukul ya. Enggak pakai jari. Terus ada mungkin ada tambahan-tambahan teknologi lain lagi selain ini setelannya juga sama seperti gitar Mas. Kalau jadi gini, Ya, kalau ngomong setelan kan balik lagi sebuah ideal tadi, ini bisa saya setel macam-macam tergantung keinginan saya bikin apa. Karena ini lebih akhirnya nanti lebih sering saya mainkan buat open string ataupun slide seperti ini. Open string atau slide. Open string pun nggak mainnya malah pakai ini. Wah, aneh. Nah, Unik. yang saya suka sebenarnya ini. Oh iya ya. Snare ya itu ya. Kenapa kok gitu Mas? Kalau ya orang kan terbatas bahwa ini snare, tapi yang kalau nggak ada ini tutup, yang saya dengerin saya seneng kayak bayangin antara ini loh apa ya, jaran lawas itu sing terang gitu. Oh klaksonnya jalan lawas. Klaksonnya jangan. Di satu sisi ada getaran-getaran nih, ya ini bayangan saya sendiri, sangat-sangat subjektif. Aku bayangno ngene iki mesti bayangno koyo emak-emak nyapu nok latar zaman lawas lho, srek. Balik ke masa lalu. Karena saya punya komposisi seperti ini. Jadi membayangkan keluasan, kedamaian, pohon. Jadi dengan ini kita balik gini. Ada yang harus kita ulang lagi bahwa gini. Kenapa ilmu kok audio video, bukan video audio. Audio dulu baru video ya. Ketika kita audio bisa mengeluarkan audio yang baik, visualisasi orang akan masuk. Iya. Kalau kita ingat zamane sandiwara sahur sepuh. Mesin. Nggak ada suara, nggak ada gambar, tapi kita punya imajinasi kuat. Tapi ketika kita lihat film horor, audio ini dipateni, gak wedi gini. Iya, bayane mangan roti. Jadi seperti itu. Kelebihan audio kita bisa memvisualisasikan gambar dari suara kita transfer ke gambar. Jadi kayak gitu ya, maksudnya dahsyatnya audio itu ya. Bisa menstimulasi fantasi atau imajinasi dan sebagainya. Sama kayak orang buta itu kan semakin peka. Tapi kalau orang tuli bingung. Iya. Nah seperti itu. Iya. Tapi yang bagus kan memang dua-duanya. Mas Audio Dodi, visual. ini tadi kesukaannya Mas Dodi tentang ini. Terus kemudian kenapa harus memilih semacam sitar dan apa ini? Peking ya. Peking. Memang saya seneng apa ya, alat musik yang sifatnya apa, bahasa audio ini, yang attack, yang pendek-pendek, tapi suaranya ndak apa jenenge, melengking tapi gak sakit. Saya seneng di situ. Jadi kayak ini kan apa, ono sisi-sisi lucu gitu loh. Tapi ketika dimainkan bisa jadi lebih sahdu. Kalau satu not dimainkan ya cuma. Tapi ketika dimainkan bareng kondisinya lain.
Jadi harmoni ya. Suasananya udah berubah. Dan ini pun yang bunyi kan tidak hanya ini. Jadi di bodinya ini juga bunyi. Oke, saya pikir biasanya ini saya kasih delay ini. Ini ada buat. Bisa tuh dicoba itu kasih delay itu. Ini ada. Oh, resonansi ya? Iya, jadi ini saya kasih pisau keramik di beberapa titik sini. Terus memang ini, terus kenapa harus ada ini dan ini? Ini ya, ini biasanya jari arek kayak check in. anu roti ini mateng. Iya, roti ini mateng itu. Ya itu tadi yang saya sebut beberapa orang spiritual itu selalu ketika akan mendapat apa itu selalu sejarahnya mendengar bunyi bel. Bel ya. Sebenarnya bukan atau bel, lonceng ya. Lonceng. Genta ya. Ada genta ya. Jadi genta atau lonceng atau banyak dari berbagai agama selalu ada ungkapan. Artinya ini juga sebelum terbentuk menjadi ini. Namanya orang zaman dulu kan belum tentu bisa bikin metal. Sebelum terbentuk menjadi ini berarti ada sejarah yang panjang bahwa ketika orang akan naik bahasa gampangnya naik ke langit lah kan gitu kan. Jari ini aku gak tahu ke langit. Nah itu pasti ada wilayah-wilayah zona-zona yang menjadi tempat bahwa oh ini sudah masuk wilayah sini. Ya kok kene munggah lift lho ting. Ternyata diterjemahkan ke sekarang ya ada. Itu bicara frekuensi lagi berarti ya. Menyentuh wilayah frekuensi juga ya. Iya, semua kan frekuensi sampai kalau sing jari konspirasi internasional untuk menggerakkan gelombang tsunami dari HARP itu kan. HARP. Tapi kita nggak usah ngono wis menggerakkan hatinya teman sendiri ya pakai alat musik ke sana. Iya. Kan gitu. Resonansi frekuensi dan macam-macam memang dahsyat. Nah, wong kita WA-an aja dengan orang Amerika ya pakai frekuensi kan. Iya. 4G itu kan frekuensi, semua frekuensi. Betul. Jadi selama ini kita terbatas untuk mungkin metal, kayu dan lain-lain ya. Jadi untuk alat musiknya instrumen, metal, kayu, apa lagi ya selain itu? Ya secara organologi ya memang metal dan kayu. Oh ada hubungannya juga dengan metalurgi ya. Metalurgi teman-teman. Metalurgi bisa. Ya. Saya ada share sedikit ya. Mungkin Mas Dodi ini lebih tahu ini. Kenapa kok sekarang enggak pernah atau jarang ya? Mungkin senar lah, itu dari emas. Saya pernah dengar itu dilarang katanya. Karena efeknya sangat gitu ya. Dampaknya untuk orang itu sangat. Jadi cerita pendeknya gini. Ibu saya cerita ada tetangga dulu di Manado dulu. Tempatnya masih kayak pedesaan gitu. Ada perempuan sandaran dagu gini di jendela, terus di bawah rumahnya di bukit ya, di bawah itu ada orang main alat musik kayak gitar itu enggak tahu tepatnya apa, tapi dawainya emas. Nah itu lagunya lagu sedih lagi. Tahu-tahu yang perempuan ini mati di situ karena dengerin itu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi mungkin apa ada kalau di realita apakah ada seperti itu? Tapi saya percaya cerita ibu saya percaya. Jadi kalau kita ngomong gini, emas pun di kitab suci disebutkan sebagai bahan utama. Bahan utama artinya yang bisa menguasai dunia. Menguasai dunia kan bukan berarti harta yang materi, tapi aktivitas kita. Katakan gini, Facebook kan menguasai dunia, tapi kan bukan emas. Kan sama. Walaupun unsurnya nanti penghantarnya, receivernya apa pasti ada unsur emasnya. Nah artinya gini, emas itu penghantar murni. Kalau secara fisikanya kan memang gitu, penghantar murni. Nah yang diantarkan apa sekarang? Mungkin orang itu menghantarkan rasanya. Transmitternya benar. Dari gelombangnya. Receivernya dia yang sing cewek pas temenan mlebu rono. Nah seperti itu. Betul ya. Nah kalau sekarang kita ngomong orang-orang audiophile itu kan tetap memakai kabel yang ada unsur emasnya. Iya sing
Lapis hanya 10 cm interconnect ya, harganya 10 juta. Kabel bayi. Nah itu sembuh. Tapi kan itu bisa jadi hanya snob karena aku iso tuku, tapi belum tentu aku iso ngerasakno. Lain. Ya, itu. Aku iso tuku kopi tapi kurang tentu iso ngerasakno enak. Seperti kita di minum kopi di tempat mahal, merek apa lah. Nah, aku iso tuku kopi, menikmati hasil kerjaku, bukan menikmati kopi lain kan. Kopi, ya. Aku iso tuku kopi 200.000 sak gelas. Bisa beli dengan bisa menikmati kan lain. Iya. Mungkin sampean tahu sendiri kan, ono wong iso tuku PRS 1 juta. Tapi maine aku mending tonton enakan sampean masuk gawe gitar gaenane arek-arek. Kan seperti itu, bisa beli dengan bisa menikmati lain. Nah, kita sering terjebak bisa menikmati, yaitu tadi antaranya memasuki orgasme intelektual. Orgasme intelektual. Rumit memang kalau di situ. Kalau di satu sisi mereka mencapai orgasme intelektual, berarti apa istilah yang tepat untuk yang sedang kita bahas ini? Orgasme apa? Atau objeknya apa ini? Spiritual kah atau apa? Kalau spiritual itu kan bukan apa ya? Kalau orgasme ini ya. Kalau spiritual kan terus ajak ya? Ajak. Kecuali kita spiritual. Iya. Ngomong spiritual tapi spiritual. Akhirnya ya sama aja. Jadi bahan-bahan spiritual hanya menjadi bahan pembicaraan intelektual. Balik lagi ke intelektual ya. Kita bisa baca buku kitab-kitab, opolah kitab klasik macam-macam sampai 1 rak tentang bahasan spiritual. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, explore imajinasi ya jadi spiritual itu tadi. Spiritual. Betul. Sama seperti orang bisa membeli belum tentu bisa menikmati. Tuku buku spiritual nang Gramedia pokok ndek 5 juta wis kebok kok. Sak kamar ya. Iya. Berarti memang panjang sekali bahasanya tentang banyak ya tadi Mas Unyep. Ya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Mulai dari spiritual. Dan jangan lupa ya. Bermusik nggak cuma ke luar negeri tapi ke dalam diri. Itu yang lebih utama sebetulnya. Ya. Atau yang sering dilupakan mungkin. Iya, itu kenapa sampai ada kalau saya di Islam kenapa ada salah satu nabi yang jago musik ya Nabi Daud itu kan. Sampai kalau di translate-nya kita memaknai itu sampai bisa menundukkan gunung dan burung-burung kan ikut. Ya. Nah, kalau kita lihat beberapa riset burung itu kan paling kompleks suaranya. Nah, di situ ada permainan suhu juga macam-macam. Ruang ya. Suhu kita ini kan getaran ini kan bisa menaikkan suhu, menurunkan suhu kita. Kalau suhu naik kita jadi enak, suhu turun kita jadi lay back, lay down gitu ya. Nah itu burung bisa seperti itu. Dan itu Nabi Daud sangat menguasai seperti itu. Kalau nggak menguasai kenapa bisa sampai ke arah metalurgi menundukkan besi. Baju besi ya cari wong model wong Jawa nggak keris kan. Itu hanya dengan frekuensi, anugerah frekuensi. Lagi-lagi ya frekuensi atau mukjizat audio. Waduh sewenang-wenang mukjizat. Dan aku nyeruput dewe. Mas monggo Mas sambil ngopi. Bentar ya. Dan saking banyaknya, saking kayanya akan bunyi. Jadi harusnya kita juga kaya akan ide, kaya tentang kreativitas. Jadi kita tidak balik lagi yang masalah genre tadi. Harusnya kita diberi anugerah tentang telinga kita, cara menerima kita tentang bunyi dan sebagainya. Iya. Itu Mas. Makanya aku kepingin nyoba ini nanti setelah ini mungkin kita nyeruput kopi dhisik baru gini main ini. Karena untuk sesi terakhir kita nanti akan coba jamming. Ya. Asik ya? Bahasanya aja jamming. Apa itu? Ngelebur. Oh iya. Kejebak nang genre iku mau. Iya. Kalau jamming itu nanti ada genrenya. Kita ngelebur saja. Oke. Mas Dodi, kalau membahas tentang
sampean mungkin ada episode berikutnya. Satu-satu aja nanti karena waktu kita juga akan terbatas. Yang jelas masih banyak bahasan-bahasan ya maksudnya ya. Masih banyak misteri Tentang Mas Dodi. Jadi tentang geduk atau tentang frekuensi nantinya kita akan ketemu lagi Mas Dodi. Terima kasih sudah hadir di Ipok Sinau. Ipok Sinau. Dan teman-teman Sinau, ya inilah Mas Dodi. Buat yang rindu sama Mas Dodi, tetap kontak kita. Nanti suatu saat Mas Dodi juga akan selalu bersama kita, hadir lagi. Itu kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Mas Dodi juga enggak pelit ilmu. Betul. Gitu. Sangat bermanfaat sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman Sinau semua. Terakhir Mas Dodi ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Apa ya, enak ya. Balik lagi ke tema awal, sebenarnya melepas genre itu kan gini. Ya. Siapapun bermain di satu genre pasti punya kejenuhan karena fisik manusia, rohani manusia itu menuntut lebih dari itu. Sama kayak kita main game, satu game itu nggak mungkin membuat kita puas seumur hidup. Makanya kita harus bikin game-game baru. Dulu Irono ya ngomong game langsung. Nang gamer langsung. Nah ini kan sebenarnya game aja. Kita main game ini. Nanti beberapa kali saya main kan ini istilahnya pensiun. Saya pingin sesuatu lagi, sesuatu lagi. Artinya gini, fitrah kita memang tidak puas, tapi ketidakpuasannya jangan sampai membuat kita susah. Oh betul. Kan yang sering kalau tidak puas sama dengan susah. Seharusnya tidak puas berarti ada unlimited di diri kita yang harus kita cari. Yaitu tadi kenapa bermusik ke dalam diri itu sebuah pencapaian puncak untuk saya pribadi. Karena di situ aku nemu iki, aku nemu iki. Tanpa terbatasi oleh industri, tren, genre. Nah, yang saya maksud itu ketika pencapaian ke dalam diri kita tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Tidak pada lagi akhirnya didikte. Dan bukan berarti kita nggak mau didikte. Artinya gini, ada wilayah kita yang punya tempat yang memang itu perwujudan diri kita. Kalau dalam keseharian ya tetap didikte. Waktu saya bikin apalah nggak mejo nggak apa ya didikte karo masih pasar. Iya, enggak masalah. Karena mejo sing legi. Ada konsekuensi. Tapi ketika kita ada sesuatu penciptaan yang sesuai dengan konsep hati kita bahwa ini tempat yang untuk berteduh kita. Ngiyup ngenteni wit ya wit wis kano ya. Kembali lagi ke dalam diri paling enak. Tapi kalau nggak pernah kita latih, kita mau berteduh di mana? Mencari kedamaian di mana kan gitu. Buka sosmed di sini ya ilo-iloan. Mau mencari di mana? Mau main musik sing sangar tibakno bareng ndelok YouTube, wah ketunggale. Kene tambah bingung. Iya. Kan seperti itu. Iya. Karena kita waduh kok gini ya. Tapi ketika kita melatih originalitas diri kita wis apa? Rezeki urusan dewi. Kan seperti itu. Jadi melepas genre bukan hanya sekedar melepas aliran musiknya, tetapi melepaskan keterbelengguan pikiran kita. Pada akhirnya goalnya sebenarnya situ, bukan masalah genre. Ketika saya berbicara dengan teman-teman entah dari apalah aktivis atau apa, saya nggak bicara musik, tapi tetap yang saya bicarakan adalah bagaimana pikiran kita merdeka. Itu aja sebenarnya di situ. Tanpa harus menyalahkan genre itu sendiri yang sudah ada ya, nggak usah. Genre monggo tetap. Saya juga menikmati kan gitu. Ketika menikmati kan juga sudah lain. Misalnya maksudnya mendengar lagu balonku ya bukan seperti cara menikmati anak TK. Sudah ada pikiran lain. Tiga ini enak itu asik ya tibanya. Analisisnya semakin tajam. Jadi genre itu memang dibutuhkan untuk pantulan ke dalam diri balik lagi. Tapi kalau kita nggak punya konsep diri, kita ya akan ikut terus dan kita akan kelelahan. Karena kita tidak punya pos. Padahal hati kita kan pos kita. Karena secara nggak sadar kita itu terjebak itu tadi Mas ya.
Iya, ya bukan terjebak, memang urusan dunia memang jebakan. Oh iya. Menjebak diri. Iya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, enak-enak aja. Ya dinikmati. Berarti ya bersyukur ya. Akhirnya apa ya? Benar nggak sih Mas kalau saya bilang ketika kita menemukan sisi dalam diri kita yang puas tadi ya, puncak goalnya itu. Nah itu rasa syukurnya lebih fasih kayaknya itu. Pasti itu. Yeah. Jadi konsep-konsep spiritual itu kan akhirnya merembet ya. Rasa syukur kita tumbuh karena ada rasa seneng ya, rasa seneng, rasa syukur, rasa menikmati, rasa berbagi. Gitu. Katakan kayak gini, kalau saya nggak pernah explore, saya hanya bisa katakan saya jazz dok. Ketika ono pemain jazz yang lu hebat, aku takut. Atau karena aku sudah di jazz punya bendera, aku main gitar jazz umpamanya ya. Terus ada potensi anak-anak yang baru, saya jadi pelit ilmu juga. Waduh hari ini nyanyi panggaweanku. Akhirnya kan gitu. Akhirnya musik bukan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, jebakan-jebakan itu. Jadi tidak bisa menggugah rasa emosi kita yang bagus, tidak bisa. Nah itu karena itu tadi. Nah kalau kita ke dalam diri, belum tentu genre itu membatasi, enggak. Ada orang yang memang karakternya memang rock karena mungkin golongan darahnya sesuai, golongan darah A atau B itu biasanya agak energik. Golongan itu kan banyak suhu. Waduh, kalau kita ilmu, ngomong kan banyak sekali. Ilmu lagi tuh ya. Kalau diulik bisa. Katakan orang hidup di pegunungan dengan di pesisir kan lain musiknya. Kalau kita ngomong musik ya. Di pegunungan musiknya pasti lembut. Kalau di pesisir keras. Kenapa? Karena suhunya lain. Suhunya lain, pola hidupnya semuanya akan membawa. Nah seperti itu. Jadi itu ada gawan bayi ya istilah atau DNA lah kalau bahasa keren itu gawan bayi dari wong biyen. Enggak masalah karena dia merasa nyaman di genre. Tapi ada kebutuhan manusia tidak hanya seperti itu. Iya, betul. Menembus batas. Jadi musik di pantai karena suhunya panas akan berbeda dengan musik ketika orang itu ada di gunung atau ketika orang itu di pantai dan hidup di gunung udah beda. Kalau orang itu hidup di hatimu, musiknya udah beda lagi. Lucu. Dan teman-teman Sinau pasti penasaran dengan bunyi-bunyi ini. Dan kita coba akan bukan ngejam tapi melebur. Digawe mantap melebur. Karena jamming itu akan terkungkung genre ya. Sebelum nanti akan kita tutup acara ini. Ayo kita toto-toto. Agak gelap Mas, saya hidupkan dulu lilinnya. Oke, cek. Ini delay.
Wow. Teman-teman sinau, benar-benar kita hari ini kita sinau tentang bagaimana cara kita melepas genre. Dan terima kasih Mas Dodi. Ya. Pelajarannya sangat berharga sekali ya, teman-teman sinau sekalian. Iya, kroso Mas. Jadi karena kita yang ada di sini dan mudah-mudahan teman-teman sinau juga ikut merasakan aura yang ada di sekitar kami di sini. Jadi jujur ya, tadi seperti ada sesuatu yang rilis ya dari saya. Awalnya saya nervous, tapi ya begitulah pokoknya. Terima kasih banyak atas pengalaman ini. Semoga kita bisa lanjut lagi, ketemu lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk kita di sini juga teman-teman di sinau di manapun Anda bahagia. Oke, terima kasih Mas Dodi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan teman-teman sinau. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Kini usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah, kita sama tak berbeda. Temukanlah, sama tak berbeda. Temukanlah.